Pertama ini kan masuk ke ke website idwebhost.com-nya. Terus kan login nih pojok kanan atas, chat aja terus masukin email sama passwordnya kan sama kode validasi. Terus masuk, habis itu nanti di mana? Di sini halaman ini masuk ke yang ke layanan ini, terus pencet yang nama paket yang kalian beli, kan aku beli paket Q, pencet. Ngelag banget. Nah, terus masuk ke cPanel. Ini ada dua, mau lewat sini atau langsung ke file manager. Lewat, coba ya, lewat atas dulu yang login ke cPanel. Nah, ini kan habis di sini nyari file manager. Nah, kalau pencet yang tadi scroll ke bawah nemu file manager, dia bakal langsung ke sini. Misalnya tadi langsung ke file manager ini nih, yang di bawah. Nah, yang ini kan. Pencet. Terus habis itu dia bakal langsung ke sini, ke tadi halaman file manager-nya itu. Di sini habis itu pencet yang public underscore HTML. Ini kan tadinya kosongan gitu ya. Terus nambahin aja nama kalian. Kan di sini aku dua orang sama Wawa kan. Jadi aku nambahin nama aku sama Wawa. Caranya itu ini di pojok kiri atas ada file sama folder. Pilih yang folder kan. Folder itu nama kalian, nama lengkap, terus nama lengkap, sorry. Nama pendeknya aja, terus hurufnya kecil semua disarankan kemarin. Soalnya kayak Tiara gitu. Hurufnya kecil aja. Terus klik di folder, habis itu udah dia bakal ada aja. Tapi pas dibuka kan masih kosong gitu kan. Karena belum ditambahin isiannya, belum ditambahin filenya. Baru. Ini hapus saja. Soalnya aku udah buat sih. Dia, ini yang ini kemarin kan sempet nyoba kan. Terus eh ini nambahin file baru ditambah file ini kan namanya kemarin udah coba satu biar nggak sama try satu aja. Terus .php ini karena dia berbasis PHP bahasa PHP jadi pakai titik PHP. Ini huruf kecil semua ya. Habis itu create new file. Ini dia bakal ada di sini. Ya. Ini pencet aja nih. Klik kanan, edit lagi. Nah, di sini kemarin itu pertama buat tag HTML dulu, pembukanya. Terus dia nanti bakal otomatis ketutup gitu. Terus ini kita kan mau bikin judul, kemarin kan dicontohinnya bikin judul ya. Geser ke kiri, terus center. Center tuh buat ngetengahin eh yang itunya, teksnya itu. Terus namanya, apa ya kemarin? Aku nama materi kan. Dua, empat, tiga, ini kan udah. Oh ya, misalnya kalian kayak ada salah nulis gitu, salah ketik dia kalau misalnya kayak kekurangan dia tuh bakal berubah gitu warnanya. Oke. Jadi kayak kalau misalnya ditambahin gini, nanti kalau bener nanti warnanya bakal berwarna sih kan. Terus habis ini di save langsung ini contoh ya. Kan kalau udah di save yang pojok kanan atas ini kan udah ada di save. Terus bagaimana kita memanggil yang di try satu tadi ini di try satu ini buka tab baru. Ya, buka tab baru di sini. Terus masukin
nama domain kalian kan. Misalnya kalian lupa gitu mau ngeliat nama domainnya, kalian ke sini nih, ke yang tadi di halaman yang ada layanan ini. Bukan sih, bentar. Bukan, sorry. Eh, ini. Iya deh, benar banget. Di layanan sini, atau di domain sih. Domain juga ada. Ini, misalnya kalian tuh copy aja biar takut salah ketik gitu. Copy aja. Tadi di yang tab baru itu, ini nama domainnya. Habis itu, eh, garis miring nama folder kaliannya. Nama folder. Kan tadi nama kalian tapi nama folder kayak gitu. Aku nanti ya. Terus garis miring lagi. Kan tadi try satu ya. Nanti try satu php. Ini enter. Nih, ini bakal jadi kayak gini. Aku kecilin. Nih, bakal ke tengah. Terus kalau misalnya mau digedein gitu, karena ini judul kan, tambahin H1. Ini pindahin aja nih, sini. Nah, kalau udah di save lagi, terus di ini di refresh. Jadi bakal berubah. Habis itu kita mau bikin tabel. Kemarin kan habis bikin judulnya bikin tabel kan. Berarti ini jadi ini kan enter aja nih. Terus masukin tagnya table, terus tutup. Dia kan otomatis ketutup nih. Terus ini enter. Habis itu masukin tag tr. Tr ini artinya kan table row gitu kan barisnya. Ini buat baris pertamanya itu kan kalau di tabel itu kan baris pertamanya itu kan judul kolomnya itu kan kayak nama, name, kelas gitu-gitunya. Terus TH. TH itu table head. Table head itu kan judulnya. Kalau TR tadi itu barisnya table row, TH itu table head. Ada nama, name dulu. Name, terus copy aja biar nggak. Terus nama sama apa ya kan? Kelas kan? Kelas. Nah, ini baru apa namanya? Yang nama kolomnya. Terus kita mau bikin isi tabelnya, bikin TR lagi, baris kedua, table count. TR lagi itu ada kan kalau buat judul kolom itu tadi kan TH table head. Terus kalau buat isi kolom datanya itu berarti TD table data. TD table data itu berarti diisi ini apa tadi name kita ini kayak ngasal-ngasal dulu ya contoh. Terus terus habis itu ada nama, masukin aja nama. Terus habis itu kelas. Nah, ini baru jadi tabelnya nih. Terus habis itu kan udah nih, udah bikin judul kolomnya, terus udah bikin isi tabelnya. Tinggal ini kita save kalau udah. Balik ke yang ini tadi, tinggal di refresh aja. Lihat, kelihatan nggak sih? Refresh. Ya udah.
dia bakal keluar kan kayak gini. Nah, tapi ini tuh masih kayak kurang gitu kan. Karena kan tabel itu kan ada namanya border atau kayak pinggirannya gitu kan frame-nya. Nah, gimana cara nambahin frame atau bordernya itu tuh? Kembali ke yang try 1.php ini masukin, berarti nambahin, apa namanya, di table tadi itu nambahin border. Sini deh, nambahin table border. Maksudnya, table border sama dengan tanda petik, terus kalau dia makin, angkanya makin tinggi, dia makin tebel gitu kan. Saya aku pakai 3 nih. Dia bakal makin tebel. Nih, aku save ya. Aku refresh. Ini kan yang 3, angka 3 tadi. Terus kalau misalnya angka 1, mana sih? Angka 1, save. Terus ini refresh, bikin tipis gitu. Ini kan karena tadi tabelnya itu masih di pojok kiri kan. Terus bagaimana cara bikin dia ini ke tengah, di setengah sini. Balik ke trace1.php, ini sebelum penutup ditambahin lagi align sama dengan center. Kalau udah, ini save. Di situ refresh lagi, dan ini dia bakal jadi ke tengah. Terus misalnya ini kan eh, tabel datanya masih satu baris yang ini. Saya mau nambah isi tabelnya lagi, mau nambah lagi gitu. Bisa, berarti bikin TR lagi, tabel row lagi. Ini paling enaknya copy aja kali. Ini, copy yang isinya. Ini kan kalau ini kan eh, judul kolom. Ini kan kalau tadi kan isi datanya, tabel data. Terus enter, paste aja. Ini sama aja, buat kan karena contoh. Ini kalau udah di save, terus cek lagi, refresh, dia bakal nambah. Nah, ini kan tabelnya masih tampilan HTML kan, masih belum bagus gitu. Terus supaya bagus itu berwarna itu tinggal berarti tambahin yang CSS-nya itu. Berarti ini ke W3 School, kemarin kan disuruhnya ke W3 School, W3 School. Di sini tuh cari tabel CSS. Terus cari yang W3 School. Kayak gini. Terus kemarin pakai yang ini. Ini kan banyak, ada banyak gitu kan. Kemarin tuh pakai yang baris pertama deh. Nih, ada banyak itu, tinggal pilih mau yang mana. Kemarin itu kan pakai yang ini ya, yang atas, paling atas. Pencet aja try it yourself. Nah, ini yang dari style ini nih, sampai teks penutup stylenya, sampai sini nih, itu di copy. Di sini sampai sini. Di copy. Habis itu ke ini bikin itu baru lagi ya. Ini kan try1.php. Ini kita bikin baru lagi ke file manager, halaman file manager ini. Bikin try2.php. Kemarin kan yang coba dulu. Ini bikin baru lagi aja. File ini try2.php. .php. Create new file. Di sini kan udah ada nih. Tinggal ke kanan, edit. Edit lagi.
Nah, ini masukin tadi eh, HTML, terus dia kan karena ini ada headnya tadi kan. Dia pakai head itu kan sini. Try dulu. Enter, terus habis itu masukin yang paste yang tadi udah di copy, yang style. Ini, habis di paste, ini kan udah di paste. Habis itu yang try satunya, ini kan try satu nih. Yang try satu itu di copy dari center sampai table. Ya, copy, habis itu ke try 2, dipastiin ke try 2-nya itu di bawah head. Ini kan head nih. Di bawah head nih enter. Dapat nggak? Ini langsung paste aja. Ini udah ke paste kan. Nih dari tadi kan dari sini ke sini sampai pastean tadi kan. Terus ke user ke apa namanya? Ke ini CSS tadi, ambil yang ID, yang ID ini, ID sampai customers. Di copy aja, terus habis itu ke try 2. Ini masukin ke diganti yang tadi ini nih. Ini kan table border kan. Terus ini diubah aja jadi yang ID itu. Kalau yang tadi kan itu bawaan HTML. Nah, yang ini tuh bawaan CSS. Terus ini kan kenapa customers ya kan? Apa namanya? Karena kan dia nyesuain yang atas. Coba nyesuain yang nah ini nih, yang baris keempat ini. Ini nih. Terus jadi tuh ID itu kan diawali dengan tanda pagar itu kan. Misal nggak mau customers gitu, bebas. Ini kan nggak harus kata customers kan karena tadi contohnya di Waitress School customers. Misalnya mau pelanggan gitu, boleh-boleh aja. Misalnya ini pelanggan, berarti yang bawahnya tadi itu juga pelanggan. Yang tadi ini nih, pas mau manggil. Jadi pas mau manggil ID itu jangan sampai salah, jangan berbeda gitu. Misalnya yang tadi customers, yang ini pelanggan, di sini nulis pelanggan, itu kayak nggak bakal jalan sih. Terus jadi harus sama. Kalau misalnya atas pelanggan, yang bawah juga pelanggan. Di pelanggan semua gitu. Terus habis itu kan udah nih di save. Kalau udah kan di save, udah diganti kan tadi udah di table ID. Di save, terus di refresh lagi yang try 2. Kan belum bikin. Ini kalau misalnya itu bisa aja langsung diganti. Misalnya nggak mau nambahin tag lagi, langsung nah 2 enter udah makan selinnya gitu banget. Nah kan udah jadi kayak gini nih. Kalau udah jadi kayak gini itu habis itu kemarin langkah membuat database habis cek langsung ke edit post. Nah di sini itu masuk ke layanan, terus yang cute ini nama paketnya dipencet, kita ngebuat database ya. Terus pilih yang masuk MySQL. Ini kayak logo Opika. Ini MySQL database. Ini langkah membuat database ya. Loading. Nah, ini ada create new database. Isi aja.
Namanya itu jangan panjang-panjang karena bisa ngerepotin kita nantinya. Jadi pendek-pendek aja namanya, singkat. Ini harus huruf kecil ya. Kemarin kan aku pakai nama sendiri. Nama DB itu disesuaikan dengan isinya ya. Kayak kemarin kalau misalnya isi tabel, tabel berarti eh, TB siswa atau kayak data siswa gitu, DB siswa. Apa ya? Kamu sih kayaknya pendek-pendek aja ceritanya ya. Terus script database, kalau udah dia bakal hijau gini kan. Habis hijau gini dia ke go back. Nah ini udah langkah yang kedua itu, tadi kan langkah pertama eh, create new database. Habis itu add new user. Hmm, yang di sini itu nama database itu yang namanya database itu kan nggak bisa sembarang orang bisa akses gitu kan harus ada usernya kayak ini untuk siapa gitu. Terus kayak karena kita sebagai yang punyanya atau kita adminnya, terus tulis aja nama kita. Terus habis itu passwordnya itu jangan sama kayak yang login domain tadi tuh yang si panel itu jangan jangan sama, bedain aja. Begitu. Tuh ya. Hmm. Ih, takut lupa. Enggak, nanti kita tutup dulu. Terus kalau udah ini create user. Ini kan udah sukses. Terus go back. Habis itu kan di sini ada current database tadi ya. Mana ya? Yang current database ini. Itu misalnya nanti ditanyain Pak Dindin gitu. Coba kamu mana database-nya gitu kan. Terus berarti berarti database itu full dari sini sampai sini gitu. Kan kemarin kan aku pas di kelas pakai yang atas ini kan. Jadi ini bikin baru. Ini kalau ditanyain mana database-nya ini nih yang full ini. Terus di situ current users ini. Ini ya. Nah ini. Ini current user. Misalnya kalian lupa passwordnya gitu bisa diubah, terus mau diganti, itu dihapus gitu. Begitupun juga database-nya. Bisa diganti, dihapus. Terus yang langkah ketiga, tadi kan langkah kedua ya? Langkah ketiga itu kan ada add user database. Nih yang ini nih. Jadi kalau kita nggak apa ya? Jadi kita ini kan akan mengaktifkan si user tadi ke dalam database yang kita buat. Dalam satu database itu kan bisa lebih dari satu user atau kebalikannya gitu kan. Dalam satu apa ya, kayak kebalikannya tuh si usernya tuh satu, terus database-nya itu banyak. Nah, di sini itu dia bukan input ya, tapi milih gitu. Nih, kemarin kan aku kan bikin di kelas itu kan yang Mutia kan, terus sekarang baru bikin Tiara. Jadi ada dua pilihannya gitu. Usernya yang Tiara ini, terus database-nya mau yang mana, database-nya yang Tiara ini. Disesuaikan gitu. Soalnya kan nanti itu kan satu kelompok ada yang isinya dua orang, ada yang tiga orang gitu kan. Nah itu nanti di sini kan pasti kan ada lebih gitu. Kalian masuk ke yang punya kalian aja gitu. Terus jangan nanti user orang yang kalian masukin gitu. Soalnya aku pakai ini handmade hack yang Tiara ini. Kalau udah pilih ini pencet yang add. Nah, nah
pada saat hak ini kan privilege ya. Nah, pada saat ini kan hak yang dipilih bagaimana si user hak si usernya ini nih, dia tuh bisa ngapain aja di sini. Karena kita sebagai admin gitu kan, kita bisa semuanya, bisa drop, bisa delete, bisa create gitu. Hak kita tuh semuanya kalau misalnya apa ya? Kita memberikan ini kepada operator lain gitu. Terus kamu kalian matiin delete itu kan. Nah, berarti si operator ini tuh nggak bisa ngapus database kita gitu. Kalau misalkan kalian ngapus delete kayak gitu semuanya yang di sini. Ini karena kita admin, jadi kita centang semuanya aja. Terus ke bawah ada make change. Dipencet aja. Udah, udah, udah. Oh ya, go back. Nah, ini nih. Udah ada privilege user ya. Dia bakal udah masuk gitu. Nih. Kan tadi kan belum adanya kan. Terus udah muncul ini. Terus kita kan akan membuktikan dulu bagaimana berhasil atau tidak database-nya dibaca dari HTML ke MySQL itu. Kita ke file manager, manager yang mana? Ini ke file manager yang ada folder nama kitanya ini. Terus sekarang tuh bagaimana file kita tuh terkoneksi. Terus nama kalian, terus tadi file, koneksi, php, create new file. Ternyata oh, ini. Oh, udah ada kemarin ya? Udah dinamain ini nih kemarin. Nih, biar nih koneksinya dua deh. Koneksi.php. Saya kemarin tuh udah bikin kan pas praktik di kelas. Ini klik kanan, edit, edit. Karena ini berbasis PHP kan, jadi dia itu tag-nya diawali dengan eh, kurung siku buka tanda tanya PHP. Terus buat nutupnya itu pakai yang ini enter ya. Pakai tanda tanya terus kurung siku tutup. Ini pembukanya. Ini pembukanya, nih bawahnya penutupnya. Enter. Terus kita membuat variabel, yaitu namanya variabel server. Untuk membuat sebuah variabelnya harus diawali dengan yang dolar kemarin kan atau string. Dolar itu kan biasa disebut string. Dolar. Ini server. Harus kecil ya hurufnya. Nama server di dalam hosting itu kan eh, adalah localhost sama dengan kutip dua localhost. Terus jangan lupa kasih titik koma di akhir. Habis itu mantap ya username. Di username, hmm, username, username. Nah untuk ngelihat username ini tuh, saya kita lupa gitu kan. Kembali ke database yang current user. Bukan, bukan, ini current database. Current user, bentar nih. Kan tadi pakai ini.
Current ini copy aja, current user, nggak lihatnya dari sini, ke koneksi. Nah, ini kutip kutip 2, paste aja, terus jangan lupa titik komanya. Habis server, username, password, ini pakai string lagi, kan nama variabel, password, tadi kayaknya, ini, copy aja sih. Kutip 2 lagi, terus masukin passwordnya, habis itu titik koma. Terus dbname, database-nya ini pakai dbname. Ngelihat dari, misalnya dbname-nya itu ngelihat dari yang current database ini. Ini connect. Copy, ini paste aja. Terus ini jangan lupa titik koma. Habis itu, ini kan membuat sebuah variabel yang nanti akan dihubungkan, yang akan digunakan nanti kan menghubungkan link gitu kan. Berarti pakai string link MySQLi underscore connect ya, connect, terus kurung ya. Nah, ini kurung buka, dia nyesuaiin nama ini nih, ini yang ini lah. Berarti kan string server, koma, string username, koma. Bisa kok. String password, jangan sampai salah. Username, password, koma, string dbname. Database. Kalau udah di akhir titik koma jangan lupa. Habis itu sampai sini kan kita lanjutkan yang tadi itu bagaimana memastikan berhasil atau tidaknya itu kan. Jadi untuk ini kita harus ambil MySQL koneksinya di W3 School. Jadi kita ke W3 School. Hmm, ini di search, di langsung sini aja. Cari MySQLi connect and school. Salah. Nah, enter. Yang W3 School gitu ya. Main sih ngambil yang kedua ini. Terus ke bawah cari yang ini. Ini copy dari komennya ini. Dari yang garis miring sampai yang kurawal tutupnya ini. Copy. Habis di copy itu kemarin ke koneksi. Kebalik ke sini lagi. Pastein di bawah sini. Enter. Paste. Habis itu yang echo ini sampai sini. Ini hapus, ganti pakai bahasa Indonesia nih. Koneksi gagal atau tidak berhasil kan. Terus, kalau nggak salah exitnya itu kan kemarin, kan kemarin sempat gagal kan. Kemarin tuh jadinya ditambahin, kemarin tuh sempat gagal, terus ditambahin day, kurung tutup buka ini sama titik koma. Terus tambahkan else, exitnya dihapus. Tambahin else, enggak, ini nambahin else,
Ini apa sulit sipnya. Hmm, terus ini tuh kemarin kan nambahin else. Hmm, habis itu Eko kan nih else kebalikan. Ini kan kalau koneksi gagal, else berarti kan koneksi berhasil. Eko koneksi berhasil. Titik koma. Kan ada dua. Ini save kalau udah ini save. Nah, ini jadi tadi waitress call itu hanya mengambil ini aja yang dari MySQL Connect. Terus ke buka tab baru atau ganti aja deh. Jadi kan namanya tuh koneksi.php kan. Koneksi. Tinggal ganti try dulu. Nggak ada tulisan koneksi berhasil ya? Oh, i-nya dua. I-nya dua kan tadi. Koneksi i-nya dua. Nah, dah. Kelihatan nggak sih? Nih, jadi tuh lupa. Masih i-nya satu kan tadi namain koneksi i-nya dua. Ya. Terus kalau udah nih ada tulisan koneksi berhasil, kan ada berhasil. Oke. Terus habis ini kemarin suruh nyiapin tabel nama yang ada NISN nama kelasnya itu kan. Berarti kembali ke layanan yang ini loh, yang halaman ini pokoknya. Terus yang di samping ini nih, yang di samping MySQL, yang kayak logo Optika itu. Ini pilih yang PHP MyAdmin. Oh iya, jadi kalau yang MySQL database ini tuh, yang tadi itu membuat database-nya. Terus kalau yang PHP MyAdmin ini, dia berarti ngebuat tabelnya, untuk membuat tabel. Nah, terus sebelah kiri ini kan ada database-nya kan. Pilih yang Tiara. Kan tadi kan pakai yang Tiara nih. Tabel name-nya. Kan kita membuat eh, tabel siswa. Berarti TB. Eh, namanya dia ada. TB murid. Terus kolomnya kemarin itu disuruh ngebuat 5 kalau nggak salah ya. Di- kok 5 sih? Enggak kan ada nama, terus ada NISN, nama, kelas, berarti 3. Berarti di sini tuh, kok nama, sorry. NISN, nama, kelas. Nah, terus ini itu, apa ya, diubah. Jadi kan NISN itu kan isinya angka kan, angka gitu. Nah, NISN itu angka yang tidak diproses. Jadi kan mungkin gak sih kalau misalnya NISN itu dikali 20, kan nggak mungkin kan, kayak nomor HP terus NIM gitu. Maka untuk angka yang tidak diproses ini tuh itu tipe variabelnya itu pakai varchar. Kalau misalnya yang diproses tuh kan yang kayak jumlah barang, harga barang tuh baru pakai yang integer ini. Kalau misalnya tadi yang bisa diproses. Kalau nggak bisa diproses berarti pakai varchar, kayak nama berarti kan pakai varchar. Terus kelas juga pakai varchar. Terus ini panjang hurufnya itu. NSN, NSN, ya, untuk kebiasaan masih 12. Terus nama itu taruhlah 70. Kelas itu kan satu. Kelas A, B, C gitu kan. Satu. Hmm, habis itu di save. Oh, save nggak? Yang di save. Hmm, di save. Ini masih proses kok. Prosesnya kayak lama deh kemarin. Deh, cepet. Biarin. Oh, udah. Di struktur. Nah.
Contohnya tabel murid. Dalam sebuah tabel ini kan wajib harus ada kolom data yang unik gitu. Jadi maksud dari data yang unik itu kan data yang tidak akan ada yang sama. Jadi datanya itu nggak ada yang sama kayak tadi NISN itu. Terus kayak yang nggak akan sama kan NIM, terus nomor KTP, nggak sih? Kemarin terus habis itu apa lagi ya data yang nggak akan sama nomor HP gitu. Nah di sini kan NISN itu kan termasuk data unik kan. Terus gimana sih supaya dia itu menunjukkan kalau dia itu data unik? Ini dicentang NSN-nya, terus pencet yang ini, apa lupa, yang primary key ini, klik, klik, ya kan, udah. Jadi dia bakal nanti ada gambar kayak kunci gitu. Jadi jika operator tuh masukin data yang sama, maka dia akan ditolak gitu. Di situ ada insert di atas, insert, klik aja. Nih, ini diisi misal mau sebanyak 5 baris berarti berarti ini ke bawah dulu. Ini kan barisnya masih 2 kan. Misalnya mau 5 gitu. Berarti ubah ke angka 5. Enter. Eh, dan 5 nih. Masukin aja nih berarti NISN-nya. Sorry. Di sini NISN-nya ngasal kali kan buat contoh doang. Ini kan udah diisi semua, udah 5 terus pencet go. Terus habis pencet go ini kan udah masuk di atas. Terus ke browse nih, dia udah masuk data itu. Kalau udah keluar datanya, sekarang bagaimana menampilkan ke tabel yang ingin kita buat dengan menggunakan form tadi, yang menggunakan form ini. Berarti harus kembali ke control panel, panel ini, bikin file baru lagi. Siswa, kemana udah dipakai siswa? Murid aja deh. Sal murid.php. Klik new file, nih, edit, edit lagi. Nah, ini karena kita akan mengkoneksikan, maka file koneksi tadi itu harus kita panggil. Berarti buka PHP, salah lagi. Call PHP, enter, tutup, enter. Perintah untuk memanggil file koneksi yaitu dengan include. Titik, terus koneksi. Tadi aku pakai i-nya dulu. PHP, PHP, salah. Terus di baris keempat, ini karena mulai dari tabel, tabel ada di file HTML, maka tagnya pakai tag yang HTML. Berarti buka dulu tag HTML-nya, TML, terus head, terus title, judulnya, judul yang di atas itu biasanya di atas tab, yang kayak di atas tab ini nih, kan kayak ada, susah lagi kan. Kayak di sini-sini kan kita yang di atas nih nanti di titelnya murid aja, murid. Terus habis itu di bawah head, kepala kan badan tuh, body.
Ini karena judul tabelnya mau ke tengah, berarti text center, terus H1. Jadi kalau H1 itu kan ukuran fontnya besar, jadi kalau H2, H3, H4 tuh makin mengecil. Karena untuk judul jadi besar tabel siswa, tabel murid deh. Habis itu, ini enter. Karena kita mau buat tabel, jadi ini tag tabel tambahin. Bikin judul kolomnya, baris, kan dia ada di baris pertama. Tabel row, terus tabel head, TH, tabel head. Terus masukin NISN, terus ya coba. Habis NISN itu ada nama, kelas, nama. Habis itu ini udah ya, buka PHP-nya di sini. Nah, kita akan memanggil database karena sudah terkoneksi, tinggal memanggil database-nya, kita harus membuat variabel panggilannya dulu. Yaitu misalkan ini string data. Nah, data ini maksudnya data tentang ini tadi kita akan yang akan kita ambil tidak. String data sama dengan MySQLi, terus query, kurung buka string link. Di file koneksi kan tadi ada untuk menghubungkan variabel link, maka dimasukkan yang string link. Kutip select spasi asterisk atau bintang from spasi tb murid tadi ya. Tadi tb murid. Titik koma. Yang salah kan perintah untuk mengambil. Nah, jadi apa itu select sama asterisk? Kan select artinya memilih. Jadi pilih apa gitu kan? Pilih asterisk atau bintang ini. Karena asterisk atau bintang berarti semua kolom yang dipilih. Misalkan tabel kita ada 20 kolom atau 30 kolom gitu. Males kan ngetik satu persatu kolomnya. Nah, ini bisa diwakili oleh asterisk, berarti dia itu dipilih semuanya. Misalkan cuma mau NISN sama namanya aja gitu, nah itu langsung aja, jadi nggak usah pakai asterisk. Tapi tuh select list koma nama tuh. Terus habis itu baris selanjutnya, eh kan baris selanjutnya dipanggil satu-satu. Ini kan ada 5 ya, karena udah diselect semuanya, jadi kita tinggal manggil satu-satu dengan perintah while. Kurung buka string dt agar tidak terjadi dua variabel yang sama. Ini dt aja, string dt maksudnya data juga sih. Sama dengan mysqli fetch. Ini kalau di VS Code bisa otomatis. Habis itu data string data. Nah, ini udah kan. Jadi jadi tadi string data tadi mengambil secara keseluruhan. Kemudian begitu masuk ke while, kalau yang di array itu diambil satu-satu. Kemudian dilanjutkan sini kurung kurawal enter. Terus itu sampai di sini dia muter sebanyak 5 kali untuk mengambil datanya karena data yang akan kita ambil akan kita tuangkan di HTML.
Maka kita harus membuat variabel menyamakan dengan strukturnya. Di sini itu kan tadi ada NISN, nama sama kelas ya. Berarti pertama adalah string NISN, string NISN sama dengan DT kurung kotak ketik 1 NISN, jangan lupa dikasih titik koma. Terus ini ganti jadi nama, jadi kelas, nama, nah, ya, kelas. Nah, ini kita tutup. Terus enter, sini buka PHP-nya. Hmm, Tadi kan dari sini sampai sini kan bahasa PHP. Makanya untuk menampilkan isinya itu ada di HTML, makanya harus ditutup dulu. Sehingga ini menjadi bahasa HTML. Nanti kalau ini udah selesai, baru punya PHP yang dibuka lagi. Berarti ini baris ke-23 ini bahasa HTML. Kita bikin tabel kan, PR, double row, terus enter. Ini TD, tabel data. Nah, ini kemudian di sini kan dibuka PHP. Sama dengan, jadi dia bukan tulis PHP, bukan bukan si buka siku apa bah kurung buka siku tanda tanya PHP, tapi sama dengan nggak usah pakai PHP. Terus string NISN, terus jangan lupa titik koma, tutup, udah. Nah, paste aja nih, tinggal ganti ini nama, ini kelas, udah. Terus di save kalau udah. Hmm, yang ketik aja deh .com. Nih, tadi kan murid.php. Udah. Nih masih ada tulisan koneksi berhasil nih dihapus, bukan dihapus, ya di nggak kelihatanin aja. Nih, jadinya kayak gini kan. Ini yang tabel murid kan. Mana ya? Ini apa nih? Bentar. Ih, kok ini siswa ya? Tadi nulisnya tuh apa sih? Oh, di titelnya tadi nulisnya siswa. Oh, aku pengen murid. Nah, ini save. Jadi pas di refresh nanti ini berubah. Nah, jadi murid. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi murid. Terus tadi mau ngapain ya? Eh, oh ya, yang koneksi berhasil di pojok kiri nih. Ke yang koneksi mana ya koneksi? Nah, ini ada tulisan koneksi ini dibikin komen aja. Kayak ini nih, kayak cek connection dibikin komen, ditambahin garis miring J, jadi nggak kelihatan. Kan dia berfungsi untuk menambahkan komentar atau catatan. Jadi dibikin komen, itu kan berarti udah
udah kayak gini kan. Jadi pas di refresh nanti hilang deh. Udah sampai sini sih kemarin, sampai sini doang. Udah. Ini oh iya tabel kemarin sih belum belum ditambahin border. Aku mau sekalian nambahin border. Koneksi males koneksi. Iya border break. Table border sekalian ketengahin table bordernya sama dengan petik satu terus tambahin ke tengah line center eh petik center ya kalau udah di save terus aku kecil refresh udah. Hmm, tinggal dirapiin pakai CSS ini kan masih bentuk HTML gitu. Udah kemarin sampai sini doang sih Pak Dindin. Terus dikasih, bukan dikasih tugas sih, kayak disuruh pelajarin yang ada di Wetri School ini katanya. Suruh dipelajarin gitu. Udah kasih. Alhamdulillah.